Ya pemirsa, kerusakan paling parah terjadi di Kamchatka, Rusia. Gempa terbesar selama 1 dekade ini menimbulkan kerusakan yang luar biasa di sejumlah wilayah di Rusia. Gempa ini berpusat sekitar 125 km di timur tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Kota ini memiliki penduduk 165.000 jiwa. Tidak hanya itu, Rusia mengeluarkan peringatan tsunami di selatan semenanjungnya. Peringatan tsunami juga dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu, usai gempa magnitudo 8,7 mengguncang lepas pantai timur Rusia, pemerintah Jepang memberikan peringatan tsunami. Pemerintah Jepang memerintahkan evakuasi segera untuk beberapa wilayah. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 3 meter. Peringatan tsunami juga berlaku untuk sebagian besar wilayah pesisir Pasifik Timur Jepang dari Hokkaido hingga Wakayama. Diperkirakan gelombang tsunami akan menghantam Jepang antara jam 10 hingga 11.30 pagi. Tsunami ada dikeluarkan ya. Yang untuk bagian Shizuoka ya, minasang. Itu nanti kena tsunami, dampak tsunami-nya 3 meter. Ini kan yang merah, itu peringatan tsunami ada dikeluarkan ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pasca gempa bermagnitudo 8,7 skala Richter yang mengguncang Rusia, kami telah terhubung dengan perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Rusia, Andreas Wahyu Wicaksono, dan perwakilan PPI di Jepang, Prima Gandhi. Selamat siang waktu Jakarta. Saya ke Mas Andreas terlebih dahulu. Selamat siang Mas Andreas, bagaimana kondisi di sana pasca gempa yang melanda Kamchatka, Rusia pada pagi tadi? Kondisi gempa yang ada di Kamchatka memang buruk ya, tapi berhubung saya ada di kota Vladivostok, kota Vladivostok itu juga di timur jauh Rusia, sekitar 1.250 km dari pusat gempanya, dan untungnya kami di Vladivostok ini tidak terdampak apapun. Untungnya seperti itu, tapi memang kami sedang was-was dan banyak sekali keluarga dan teman-teman kami yang menghubungi kami karena memang Vladivostok terbilang lebih dekat dengan pusat gempa dibandingkan kota-kota Rusia lainnya, begitu. Lalu dengan adanya gempa tadi di daerah Kamchatka, Rusia, apa tindak lanjut dari pemerintah Rusia? Yang saya baca di berita-berita Rusia, karena ada tsunami terjadi di kota Severokurilsk yang ada di Pulau Paramushir yang ada di dekat dengan pusat epicentrum gempa. Mereka langsung mengevakuasi para penduduk di sana, dan daerah situ adalah daerah yang bukan jarang penduduk sih, tapi tidak
populasinya tidak padat banget gitu loh. Jadi mereka bisa gampang dievakuasi dan secara geografis mereka adalah perbukitan, jadi mereka gampang dievakuasinya. Apakah ada informasi Mas Andreas kemana para penduduk atau warga dievakuasi? Mereka dievakuasi ke tengah-tengah pulau yang ada di perbukitan. Jadi memang itu adalah pulau kecil, tetapi tengah-tengahnya itu bukit. Jadi mereka ke atas karena karena tsunami-nya juga setinggi 4 meter, jadi mereka bisa menyelamatkan diri. Begitu yang saya baca dari berita Rusia. Lalu apakah ada peringatan gempa susulan? Untuk peringatan gempa susulan, sejauh yang saya baca dan saya tahu saat ini belum ada, tapi bisa saja akan ada, tapi untuk saat ini yang saya tahu belum ada. Belum ada. Yang saya tahu, ya. Mas Andreas, apakah Anda punya teman ataupun kerabat yang tinggal di lokasi terjadinya gempa di Kamchatka? Yang di Kamchatka kami tidak memiliki teman atau kerabat karena memang kota Vladivostok memang adalah kota paling timur Rusia yang terdapat orang Indonesianya. Jadi lebih timur dari Vladivostok sudah tidak ada orang Indonesia. Apakah ada kabar mengenai warga yang ada di sana? Apakah ada yang terluka atau seperti apa? Nah, untuk itu saya belum bisa memberikan info yang pasti karena beritanya juga belum sepenuhnya dirilis, sehingga kami juga menunggu berita yang resmi dari pemerintahnya gitu. Jadi saya tidak bisa menginformasikan jumlahnya begitu. Baik, lalu berarti untuk Mas Andreas sendiri saat ini posisinya aman di lokasi tempat Anda tinggal ya? Iya, di kota Vladivostok aman. Karena memang berjarak sekitar 1.250 km dari pusat gempa. Oh ya, lumayan cukup jauh ya Mas? Iya. Baik, kita ke Mas Prima Gandhi, perwakilan PPI di Jepang. Mas Prima, bagaimana kondisi di sana pasca gempa yang terjadi di Rusia? Ya, Mbak Sandrina, jadi beberapa kawan-kawan khususnya tadi ya di daerah Hokkaido dan Wakayama, kawan pelajar itu tidak melakukan aktivitas belajar gitu ya, kuliah di kampus karena dipulangkan dan juga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Kita juga terus berkomunikasi dengan KBRI begitu ya, agar kawan-kawan khususnya yang di bagian utara gitu melaporkan detik demi detik gitulah ya, menit demi menit kepada KBRI bagaimana perkembangannya. Tapi sejauh ini kabar dari kawan di Hokkaido, kawan PPI yang kuliah di Hokkaido University, itu tadi ada kenaikan tapi cuma 0,8 cm gitu. Dia melihat dari berita yang ada di Hokkaido ya, di lokal. Kan Hokkaido itu di bagian pulau paling atas Jepang yang diperkirakan terdampak sangat besar apabila tadi ya terjadi tsunami pada jam 10 sampai jam 11.30 waktu Jepang, begitu Mbak. Kalau Mas Prima sendiri tinggalnya di daerah mana? Apakah jauh dari Hokkaido atau dekat dengan Hokkaido? Kebetulan saya sebagai Ketua PP Jepang tinggal di Tokyo, tapi hari ini saya sedang berada di daerah Yamaguchi, di pesisir juga tapi di wilayah selatan begitu. Sedang ke Yamaguchi University sekarang. Apakah ada informasi mengenai tsunami susulan di sana? Ya, yang jelas sampai hari ini kita diminta oleh KBRI agar waspada gitu ya. Dan ya namanya ketika ada kejadian atau ada tsunami harus segera melapor kepada KBRI Tokyo, khususnya ke Pak Atas Pendidikan dan Kebudayaan seperti itu. Jadi sampai sekarang sih masih aman aja gitu, belum terlihat ya ada kenaikan yang 3 meter tadi sesuai dengan prediksi, dan seluruh kawan-kawan sudah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, khususnya kawan-kawan yang ada di Hokkaido, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Prima Gandhi, dan sebelumnya ada Mas Andreas Wahyu Wicaksono. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat beraktivitas kembali dan tetap hati-hati dan salam sehat. Salam sehat Mbak. Ya pemirsa, ke informasi lainnya pemirsa terkait dengan gempa yang melanda Rusia pada pagi tadi. Gempa magnitudo 8,7 ini mengguncang Rusia. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa ini berpotensi untuk tsunami di perairan Indonesia.
Ya, BMKG menyatakan gempa Rusia berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status waspada, ketinggian gelombang kurang dari 0,5 meter. BMKG merilis waktu perkiraan gelombang tsunami di sejumlah pesisir Indonesia pada Rabu siang dan sore, mulai dari Talaut dengan perkiraan waktu 14.52 waktu Indonesia Tengah, Kota Gorontalo 16.39 waktu Indonesia Tengah, Halmahera Utara 16.04 waktu Indonesia Timur, Manokwari 16.08 waktu Indonesia Timur, kemudian wilayah Raja Ampat 16.18 waktu Indonesia Timur, Biak Numfor 16.21 waktu Indonesia Timur, Supiori Papua pada 16.21 waktu Indonesia Timur, Sorong bagian utara 16.24 waktu Indonesia Timur, Jayapura 16.30 waktu Indonesia Timur, dan Sarmi 16.30 waktu Indonesia Timur. Gempa magnitudo 8,7 mengguncang Rusia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis peringatan dini tsunami imbas gempa besar yang terjadi di Rusia. BMKG menyatakan gempa Rusia berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status waspada, ketinggian gelombang kurang dari 0,5 meter. BMKG merilis waktu perkiraan gelombang tsunami di sejumlah pesisir Indonesia pada Rabu siang dan sore. Mulai dari Talaut dengan perkiraan waktu 14.52 waktu Indonesia Tengah, Kota Gorontalo 16.39 waktu Indonesia Tengah, Halmahera Utara 16.04 waktu Indonesia Timur, Manokwari 16.08 waktu Indonesia Timur, Raja Ampat 16.18 waktu Indonesia Timur, Biak Numfor 16.21 waktu Indonesia Timur, Supiori Papua pada 16.21 waktu Indonesia Timur, Sorong bagian utara 16.24 waktu Indonesia Timur, Jayapura 16.30 waktu Indonesia Timur, dan Sarmi 16.30 waktu Indonesia Timur. Ya, BMKG menyatakan gelombang tsunami pasca gempa yang mengguncang Rusia akan sampai ke sejumlah wilayah di Indonesia. BMKG mengimbau agar warga yang daerahnya terdampak tsunami segera menjauh dari wilayah pesisir. Peringatan dini tsunami yang berpotensi akan melanda Rusia bagian timur, Jepang, Alaska dan Filipina, Hawaii dan Guam, dan di Indonesia tidak disebutkan. Tetapi kami BMKG memiliki pemahaman bahwa setiap gempa besar yang berada di lingkar Pasifik dan berkota di atas 8 itu akan sampai ke Indonesia. Maka BMKG berinisiatif langsung memodelkan tsunami terkait dengan gempa yang terjadi. Dan ternyata benar, tsunami berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia dengan status ancaman waspada. Artinya, tsunami dapat terjadi dengan ketinggian kurang dari 50 cm atau kurang dari setengah meter, yaitu di wilayah Talaut, Kepulauan Talaut, dengan waktu tiba diestimasi pukul 14:52. Kemudian Gorontalo bagian utara, waktu tiba pukul 16:39 WITA. Halmahera Utara pukul 16:04 WIT waktu Indonesia bagian timur. Kemudian Manokwari pukul 16:08 WIT. Raja Ampat pukul 16:18 WIT. Biak Numfor pukul 16:18
lebih 21 WIT. Dan Supiori pukul 16 lebih 21 WIT juga. Sorong bagian utara pukul 16 lebih 24 WIT. Jayapura pukul 16 lebih 30 WIT. Dan Sarmi pukul 16 lebih 30 WIT. Selanjutnya perlu kami jelaskan bahwa untuk pulau-pulau atau kawasan yang tidak disebutkan dalam list daftar ini, tetapi berdekatan dengan wilayah-wilayah yang disebutkan, maka kami anggap sama atau waktunya berdekatan, sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Jika waktu-waktu yang sudah kami sampaikan tadi merupakan waktu tiba tsunami berbasis pemodelan tsunami, maka kami menghimbau pada masyarakat agar menjauhi pantai setengah jam hingga 1 jam sebelum waktu yang kami sebutkan tadi. Berikutnya adalah hasil monitoring yang telah dilakukan BMKG terkait dengan perjalanan tsunami dari sumbernya di Kamchatka hingga menyebar di kawasan Pasifik sudah tercatat di beberapa lokasi buoy maupun tsunami guide. Seperti di Kushiro, Jepang, itu ketinggian tsunami 10 cm. Kemudian di Hanasaki 30 cm. Kemudian di Nikoi 30 cm. Kemudian di Ofunato 40 cm. Di Petrovsk 10 cm. Kemudian yang berikutnya di Guam itu sekitar 15 cm. Namun demikian kita akan terus memantau perjalanan tsunami ini dan kami akan terus laporkan kepada media. Kemudian hasil monitoring aktivitas aftershock yang berhasil dipantau oleh BMKG hingga pukul 10 lebih 40 menit tadi kita sudah mencatat 18 kali aktivitas gempa susulan di Kamchatka dan sekitarnya dengan magnitudo terbesar 6,9 dan magnitudo terkecil 5,5. Kawan-kawan, gempa magnitudo 8,7 mengguncang Rusia, menyebabkan kerusakan hebat di sejumlah wilayah di Rusia. Kerusakan paling parah terjadi di Kamchatka, Rusia. Gempa terbesar selama 1 dekade ini menimbulkan kerusakan luar biasa di sejumlah wilayah di Rusia. Gempa ini berpusat sekitar 125 km di timur tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Kota ini memiliki penduduk 165.000 jiwa. Tidak hanya itu, Rusia mengeluarkan peringatan tsunami di selatan semenanjungnya. Peringatan tsunami juga dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat dan Jepang. Gempa magnitudo 8,7 mengguncang Rusia. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini tsunami imbas gempa besar yang terjadi di Rusia. BMKG menyatakan gempa Rusia berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status waspada. Ketinggian gelombang kurang dari 0,5 meter
BMKG merilis waktu perkiraan gelombang tsunami di sejumlah pesisir Indonesia pada Rabu siang dan sore. Mulai dari Talaut dengan perkiraan waktu 14.52 waktu Indonesia Tengah, Kota Gorontalo 16.39 waktu Indonesia Tengah, Halmahera Utara 16.04 waktu Indonesia Timur, Manokwari 16.08 waktu Indonesia Timur, Raja Ampat 16.18 waktu Indonesia Timur, Biak Numfor 16.21 waktu Indonesia Timur, Supiori, Papua pada 16.21 waktu Indonesia Timur, Sorong bagian utara 16.24 waktu Indonesia Timur, Jayapura 16.30 waktu Indonesia Timur, dan Sarmi 16.30 waktu Indonesia Timur. Dan untuk mengetahui informasi terkini selengkapnya, kami telah terhubung dengan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam RI Maijen TNI Purwito Hadi Wartono. Selamat siang, Pak Purwito. Selamat siang, Pak Purwito. Selamat siang ya. Ya Pak Purwito, langkah apa saja yang sudah diambil ini mengantisipasi tsunami yang akan terjadi nanti sore di sejumlah wilayah di Indonesia Timur dan juga Tengah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media yang telah hadir dan aktif mengikuti dinamika penanganan situasi terkini. Saya mewakili Bapak Menko Polhukam menyampaikan perkembangan dan langkah-langkah pemerintah dalam merespon potensi tsunami lintas samudera akibat gempa besar yang terjadi di Rusia. Sebagaimana kita ketahui pada pagi hari ini, ya sekitar pukul mungkin 8.25 waktu setempat, terjadi gempa bumi tektonik berkekuatan 8,7 skala Richter di lepas pantai timur semenanjung Kamchatka, Rusia. Ini adalah gempa dangkal dengan karakteristik pemicu tsunami lintas samudera. Negara-negara Asia Pasifik telah mengaktifkan peringatan dini, termasuk Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Pasifik lainnya. Begitu juga dengan Indonesia, Mbak. Kemudian pemerintah melalui BNPB tadi pagi telah menggelar rapat, Pak, koordinasi siaga nasional secara daring pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang saya hadiri juga tadi, kemudian dari BMKG, dari Basarnas, dari jajaran BPBD dari wilayah rawan yang terdampak bencana. Kemudian beberapa langkah konkret yang sudah dan sedang dilaksanakan adalah yang pertama, aktivisasi atau pendirian posko siaga tsunami di titik-titik wilayah berpotensi terdampak. Kemudian yang kedua, penyampaian peringatan dini resmi kepada masyarakat secara cepat dan menyeluruh. Yang ketiga, penyiapan jalur evakuasi dan pengosongan wilayah pesisir untuk sementara waktu. Kemudian yang keempat, koordinasi lintas instansi termasuk dari TNI, Polri, dan distribusi logistik darurat. Kemudian melaksanakan rapat evaluasi lanjutan yang rencananya nanti akan digelar mungkin jam 18.00 untuk menyesuaikan dengan dinamika situasi terkini. Kemudian imbauan dari masyarakat, Pak, khususnya yang berada di wilayah pesisir timur Indonesia, untuk tidak berada di garis pantai mulai 1 jam sebelum hingga 2 jam setelah waktu estimasi kedatangan gelombang. Kemudian mohon hentikan sementara aktivitas pelayanan lokal, wisata pantai, kegiatan bongkar muat di pelabuhan kecil, hindarin penyebaran hoax dan atau informasi yang belum diverifikasi.
pastikan seluruh informasi yang beredar bersumber dari lembaga resmi BMKG, BNPB, Basarnas, TNI Polri, ataupun dari Pemda setempat. Demikian Mbak yang perlu saya sampaikan, terima kasih. Baik, Pak Purwito, lalu bisa Anda pastikan wilayah mana saja yang berpotensi akan terkena tsunami? Tadi sudah disampaikan Mbak dari awal yang ada 10 tempat tadi ya berpotensi tsunami. Salah satunya adalah di Kepulauan Talut di Sulawesi Utara, ya. Kemudian di Halmahera Utara, di Maluku Utara, kemudian di Manowari di Papua Barat, kemudian di Raja Ampat bagian utara, kemudian di Biak, Numfor, dan Suporiryo di Papua, kemudian dari yang terakhir di Sorong bagian utara di Papua Barat. Yang diperkirakan nanti pukul sekitar ya siang ini mulai nih, WIB. Mudah-mudahan yang kita perkirakan tidak terjadi di wilayah ini. Baik, Pak Purwito, kemana warga akan dievakuasi atau telah dievakuasi? Ini sudah sebagian sudah dilaksanakan himbauan-himbauan evakuasi oleh Pemda setempat maupun dari arahan dari BNPB. Baik, lalu untuk peringatan dini sendiri Pak dilakukan melalui apa kepada warga agar tersampaikan dengan baik dan warga segera bisa menjauhi wilayah pesisir? Langsung profesional kerjaan dan kemudian himbauan dari pemerintah masyarakat untuk tidak bekerja di pantai minimal 1 jam sebelum atau dan 2 jam setelah estimasi kedalaman gelombang. Ini minimal dari kita Mbak. Jadi mudah-mudahan kalau sudah nanti sore ya gelombang itu tidak akan terjadi lagi di wilayah kita. Termasuk kegiatan wisata, kemudian perayaan lokal, bongkar muat dan dihentikan sementara. Baik, terima kasih Pak Maijen TNI Purwito Hadi Wardono selaku Deputi Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polkam atas waktunya dan telah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Ya, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu pagi. Sejumlah warga pesisir pantai Kelurahan Leato, Kota Gorontalo mulai mencari lokasi lebih tinggi pasca peringatan tsunami yang dikeluarkan BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu pagi. Pemirsa, kita kembali ke informasi mengenai gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu pagi. Sejumlah warga pesisir pantai Kelurahan Leato, Kota Gorontalo mulai mencari lokasi lebih tinggi pasca peringatan tsunami yang dikeluarkan oleh BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu pagi. BMKG mengonfirmasi Gorontalo menjadi salah satu wilayah berstatus waspada. Estimasi gelombang tiba di kota Gorontalo pukul 16.39 waktu Indonesia Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Kota Gorontalo menyisir lokasi pesisir pantai, mengingatkan warga untuk lebih jauh dari pesisir pantai. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca gempa bermagnitudo 8,7 skala Richter yang mengguncang Rusia, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ismail Sangajidi Ternate. Selamat siang,
Sang Haji, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah warga saat ini sudah mulai beranjak untuk evakuasi? Ya, baik Sabrina dan pemirsa, dapat saya laporkan bahwa estimasi kedatangan gelombang pada pukul 16 untuk wilayah Maluku Utara, tepatnya Kabupaten Halmahera Utara. Pasca informasi resmi dikeluarkan oleh dan sosialisasi yang dikeluarkan oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara, warga berangsur-angsur di sejumlah desa, yaitu Desa Gandusigi, Kecamatan Pogelo, telah mengevakuasi diri ke titik yang lebih aman. Nah, warga sendiri mengevakuasi diri sendiri untuk mengantisipasi kedatangan gelombang. Evakuasi nantinya akan dilakukan kemana mungkin? Sudah ada posko-posko yang sudah disiapkan? Data dari BPBD belum kami temui bahwa ada evakuasi yang dilakukan BPBD, namun evakuasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gandusigi sendiri inisiatif karena informasi yang disampaikan oleh BPBD karena panik atau untuk menyelamatkan diri lebih dulu, mereka melakukan evakuasi secara mandiri. Nah, untuk titik-titik fokus evakuasi yang dibentuk oleh BPBD saat ini belum ada informasi dari BPBD Kabupaten Halmahera Utara. Dan BPBD Provinsi Maluku Utara sendiri mengimbau kepada masyarakat di sejumlah kabupaten kota, yakni Halmahera Utara, Pulau Murta, Kabupaten Halmahera Barat, dan Halmahera Timur, untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya agar mengantisipasi dan tidak termakan oleh informasi-informasi liar yang tidak didapat di masyarakat. Baik, kemudian Sang Haji, untuk kegiatan di pesisir pantai saat ini seperti apa? Apakah di sekitar pesisir ini sudah kosong atau seperti apa kondisinya? Apakah masih ada yang berkegiatan? Ya, untuk aktivitas warga masih berjalan normal, namun warga tetap masih memantau kondisi air laut sendiri, apakah ada perubahan atau tidaknya. Warga masih tetap teman-teman saja, namun sebagian warga seperti saya kemarin sebelumnya sudah mengantisipasi untuk menyelamatkan diri lebih dulu. Nah, untuk dari BMKG Ternate sendiri, dari 18 titik alat deteksi tsunami mengatakan bahwa tidak ada perubahan dari pasang surut air laut. Baik, diperkirakan gelombang tsunami ini akan tiba di sana pukul berapa kira-kira? Dari data resmi yang dipublikasi oleh BMKG itu sekitar pukul 16 lewat, dan antisipasinya BPBD sendiri sudah melakukan sosialisasi, mengimbau warga untuk tidak beraktivitas di pesisir pantai dan tidak melaut atau melakukan aktivitas mancing atau lain sebagainya di pesisir laut atau di tengah laut. Baik, terima kasih Ismail Sang Haji melaporkan langsung dari Ternate. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Gempa bermagnitudo 8,7 mengguncang Rusia, menyebabkan kerusakan hebat di sejumlah wilayah di Rusia. Kerusakan paling parah terjadi di Kamchatka, Rusia. Gempa terbesar selama 1 dekade ini menimbulkan kerusakan luar biasa di sejumlah wilayah di Rusia. Gempa ini berpusat sekitar 125 km di timur tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky, Rusia. Kota tersebut memiliki penduduk sebanyak 165.000 jiwa. Tidak hanya itu, Rusia juga mengeluarkan peringatan tsunami di selatan semenanjungnya. Peringatan tsunami juga dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu, pemirsa, ini adalah video yang memperlihatkan operasi pasien di sebuah rumah sakit di Kamchatka, Rusia saat gempa terjadi. Dan meski guncangan gempa terasa keras dan berdurasi hampir 1 menit, para dokter dan perawat dengan berani memilih tetap bertahan di ruang operasi dan melindungi pasiennya. Gempa bermagnitudo 8,7 yang terjadi pada Rabu pagi ini memicu peringatan tsunami.
Sementara itu pemirsa, gempa bumi bertektonik berkekuatan magnitudo 8,7 yang mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu pagi juga berpengaruh ke Indonesia. Sejumlah warga pesisir pantai Kelurahan Leato, Kota Gorontalo mulai mencari lokasi lebih tinggi pasca peringatan tsunami yang dikeluarkan BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu pagi. BMKG mengkonfirmasi Gorontalo menjadi salah satu wilayah berstatus waspada. Estimasi gelombang tiba di kota Gorontalo pukul 16.39 waktu Indonesia Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Kota Gorontalo menyisir lokasi pesisir pantai, mengingatkan warga untuk lebih jauh dari pesisir pantai. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca gempa bermagnitudo 8,7 skala Richter yang mengguncang Rusia, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Nur Faizi Lahasan di pantai Gorontalo dan Jeffrey Langi di Manado, Sulawesi Utara. Selamat siang, kami ucapkan terlebih dahulu ke Manado. Ada Jeffrey Langi di sana. Jeffrey, bagaimana situasi terkini di sana pasca gempa? Apakah sudah ada masyarakat yang mengevakuasi diri? Ya, Diandra, untuk saat ini saya berada di lokasi samping Pelabuhan Kota Manado. Dan setelah dikeluarkannya peringatan dini dari BMKG pasca gempa berkekuatan magnitudo 8,7 di Rusia, dan BMKG merilis bahwa Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara terdampak berstatus waspada untuk tsunami yang memiliki ketinggian gelombang 50 cm. Dan hingga saat ini dapat saya infokan di Kabupaten Kepulauan Talaut sendiri aktivitas masyarakat seperti biasa, namun pemerintah setempat telah menghimbau para warga untuk menjauh dari pesisir pantai atau pinggiran pantai, dan juga pemerintah telah memantau langsung di seputaran pelabuhan untuk aktivitas air laut, terutama pasang surut air laut, dan menunggu tanda-tanda alam sebelum terjadinya tsunami. Selanjutnya juga pemerintah setempat telah meliburkan anak-anak sekolah untuk dikembalikan ke rumah agar supaya apabila terjadi tsunami mereka bisa melakukan evakuasi secara mandiri tempat yang lebih aman. Demikian, Diandra. Baik, untuk evakuasi sendiri nantinya apakah dari pemerintah setempat ini sudah menyediakan sejumlah posko-posko pengungsian bagi para masyarakat? Untuk sampai saat ini pemerintah setempat belum menyiapkan posko-posko, namun pemerintah setempat masih melakukan himbauan-himbauan dan pantauan-pantauan langsung melalui BPBD dan perangkat desa di pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ya. Baik, di Talaut sendiri diperkirakan gelombang tsunami ini akan tiba pukul berapa? Untuk Kabupaten Talaut sendiri diperkirakan gelombang tiba sekira 1 jam yang lalu, yaitu pukul 14 lebih 45 menit waktu setempat atau waktu Indonesia Tengah. Baik, kemudian untuk peringatan dini tadi diumumkan pukul berapa kepada masyarakat, Jeffrey? Nah, untuk peringatan ini setelah dikeluarkan dari BMKG, pemerintah setempat, pemerintah Kabupaten Talaut langsung menginstruksikan BPBD, koordinasi dengan pemerintah kelurahan, pemerintah desa yang ada untuk segera menghimbau para warga di pesisir untuk tidak beraktivitas di pinggiran pantai, agar supaya apabila terjadi tsunami, masyarakat bisa berada di posisi yang aman. Diandra. Baik, terima kasih Jeffrey Langi melaporkan langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Kemudian kita akan menuju ke Gorontalo. Sudah ada Nur Faizi Lahasan. Nur Faizi, bagaimana situasi terkini di Gorontalo? Kabarnya tsunami atau gelombang tsunami ini akan tiba di kota Gorontalo pukul 16.39 waktu Indonesia Tengah. Saat ini seperti apa kondisinya? Ya, saat ini saya berada di Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Domboraya, Kota Gorontalo, di mana wilayah ini merupakan daerah pesisir pantai yang berada di Kota Gorontalo. Untuk masyarakat sendiri, pasca diumumkannya potensi tsunami dari BMKG, warga dengan secara mandiri sudah melakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Sementara itu, sekolah-sekolah sudah memulangkan lebih awal para siswanya, karena setelah
diperingati adanya tsunami. Baik, Nur Faizi, evakuasi mandiri ini dilakukan warga kemana? Apakah ke bukit-bukit atau kemana? Warga yang berada di pesisir pantai itu mengungsi ke bukit-bukit yang lebih tinggi yang tidak jauh dari lokasi rumah warga. Baik, sementara itu kegiatan di sekitar pesisir pantai di sana saat ini seperti apa? Apakah masih normal ataukah memang sudah tidak ada aktivitas sama sekali? Seperti yang terlihat saat ini masih ada beberapa warga yang melakukan aktivitas, namun ada terlihat beberapa aparat kepolisian baik TNI, Polri maupun BPBD juga melakukan pengawasan di wilayah-wilayah yang berada di sekitar pesisir pantai. Baik. Kemudian tadi peringatan dini kepada warga diumumkan pukul berapa? Peringatan dini yang dikeluarkan BMKG diumumkan sekitar pukul 12 WITA melalui grup WhatsApp maupun pengeras suara di masjid-masjid. Imbauan apa saja yang disampaikan kepada warga? Pemerintah mengimbau kepada warga untuk tidak panik, namun tetap waspada dan menghindari kawasan pesisir pantai. Baik, Nur Faizi. Kemudian mengingat tadi gempa di Rusia itu kan lumayan besar, cukup besar, sekitar 8,7 skala Richter. Ini apakah terjadi atau terasa juga sampai ke Gorontalo atau memang ini hanya gelombang tsunami-nya yang berdampak di sana? Untuk Gorontalo sendiri tidak merasakan adanya gempa dari Rusia itu. Namun hanya ada peringatan potensi tsunami dari BMKG. Baik. Terima kasih Nur Faizi atas laporan Anda langsung dari Gorontalo dan sebelumnya ada Jeffrey Langi langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan tetap berhati-hati. Pemirsa, akibat gempa Rusia bermagnitudo 8,7 yang terjadi pada Rabu pagi waktu setempat memicu peringatan tsunami. Dan gelombang tsunami diperkirakan akan sampai ke beberapa wilayah Indonesia. Warga pun diimbau untuk menjauhi wilayah pesisir pantai, salah satunya di Kota Sorong, Papua Barat. Selamat siang warga Kota Sorong yang sedang beraktivitas di pinggir pantai. Kami himbau agar tidak melakukan aktivitas di pinggir pantai. Mengingat info dari BMKG bahwasanya sekitar jam 4:30 dampak dari gelombang tsunami yang terjadi di seputaran wilayah Rusia dan Jepang akan tiba di Sorong sekitar jam 4:30. Untuk itu kami himbau untuk tidak melakukan Pemirsa, BMKG menyatakan gelombang tsunami pasca gempa yang mengguncang Rusia akan sampai ke sejumlah wilayah di Indonesia. BMKG mengimbau agar warga yang daerahnya terdampak tsunami segera menjauh dari wilayah pesisir. Peringatan dini tsunami yang berpotensi akan melanda Rusia bagian timur, Jepang, Alaska dan Filipina, Hawaii dan Guam, dan di Indonesia tidak disebutkan. Tetapi kami BMKG memiliki pemahaman bahwa setiap gempa besar yang berada di lingkar Pasifik dan berkuatan di atas 8 itu akan sampai ke Indonesia. Maka BMKG berinisiatif langsung memodelkan tsunami terkait dengan gempa yang terjadi. Dan ternyata benar, tsunami berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia dengan status ancaman waspada. Artinya, tsunami dapat terjadi dengan ketinggian kurang dari 50 cm atau kurang dari setengah meter, yaitu di wilayah Talaut, Kepulauan Talaut, dengan waktu tiba diestimasi pukul 14:52. Kemudian Gorontalo bagian utara